Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Bilas Happening. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya dalam mengasah bilah. Jadi ada dua, secara simpel saja, sederhana. Sebenarnya ada dua cara mengasah untuk spek sembelih dan mengasah untuk spek menebas. Nah, biasanya kalau spek menebas dengan sembelih, menurut yang pernah saya lakukan adalah ada perbedaan sudut asah. Nah, sekarang kita akan membagi cara atau teknik mengasah dalam dua bagian. Jadi kita bahas dulu satu-satu. Yang pertama adalah sudut asah untuk golok tebas, atau orang menyebutnya dengan maset. Nah, di sini saya akan membuat sedikit ilustrasi, ya. Ilustrasi untuk mengasah parang atau golok untuk tebas. Ilustrasi itu kira-kira seperti ini sudut asahnya. Mudah-mudahan bisa dilihat nih, sudut asah spek tebas itu lebih dari 20 derajat sudutnya. Adapun alat yang digunakan itu sebenarnya cukup sederhana. Yang pertama yang biasa saya gunakan itu adalah sharpening stone. Sharpening stone seperti ini. Ini banyak orang menjualnya di toko-toko bangunan biasanya. Jadi dia ada dua sisi. Ini kira-kira grip. Nah, ini patah nih. Ini saya untuk ilustrasi aja, untuk demonstrasi, ya. Nah, di sini ada sudut. Ini ada jenis halus, ini yang berwarna, nih yang hitam. Ini yang kasarnya. Kira-kira ini sekitar grade 400. Nah, ini 800. Oke. Kita satu-satu dulu. Di spek untuk parang tebas itu tadi sudutnya adalah di atas 20 derajat. Nah, jenis parang tebas itu biasanya dia lebih panjang daripada golok sembelih. Nah, misalnya seperti ini nih. Ini sudah saya asah. Golok Brazil ini atau parang-parang lokal sama saja. Yang bilahnya itu flat. Jadi flat seperti ini kiri kanan. Nah, jadi sudut asah ini berlaku untuk bilah yang flat V seperti ini, kiri kanan. Nah, sudut asahnya tadi sesuai gambar tadi, sudut asahnya lebih dari 20 derajat. Jadi kira-kira seperti ini. Ini lagi ya, saya ambil nih. Kalau ini, maaf nih, ilustrasi ini kalau seperti ini kan 90. Turun lagi separohnya 40. Ini ya, 45. Kalau seperti ini. Nah, di bawah 45 lah, kira-kira kalau 25 atau
30 derajat. Jadi kira-kira seperti ini, di atas atau sama dengan ibu jari. Nah, di atas ya, ini ibu jari kita nih, seperti ini. Tuh, seperti ini. Kenapa sudut asah spek tebas itu lebih besar daripada spek sudut sembelih? Yang pertama adalah untuk menahan bilah dari rompal, gompal atau ciping, orang menyebutnya ciping. Nah, itu kenapa dilakukan sudut lebih dari 20 derajat. Nah, jadi kalau digambar tuh seperti ini. Nah, agak ya V lalu meruncing ke bawah seperti ini. Ini perbedaan sudutnya. Jadi kira-kira ini lebih dari 20 derajat. Untuk apa ya? Untuk menahan bilah agar terhindar dari ciping atau rompal, karena dia sudut pisau tebas ini itu dia heavy duty atau dia bekerja lebih keras daripada sembelih. Kalau sembelih kan paling 10 ekor sapi udah dihoning lagi. Kalau ini kan ya menghantam benda-benda keras, kayu-kayu keras, bambu. Bahkan kalau di tempat saya ini ada namanya kayu ulin. Bahkan ada yang di bawah kayu ulin, kalau pelepas sawit tua atau bambu yang sudah tua, nah itu keras. Jadi dia pekerjaannya ini lebih berat, tidak sama dengan sembelih. Makanya sudutnya harus kita buat lebih dari 20 derajat, karena dia bentuknya itu agak melebar sedikit, sehingga dia akan mampu menahan tekanan ketika kita menebas itu. Nah, jadi dia akan mampu menahan bilah itu sehingga tidak mudah ciping atau rompal. Itu pun berlaku dengan apabila material ini ya, bahan penyusun bilahnya ini komposisinya pas. Nah, kalau ini termasuk pisau pabrikan nih dari Brazil, itu mereka sudah terkontrol kualitinya. Jadi mereka sudah melakukan survei bertahun-tahun bagaimana supaya susunan karbonnya ini pas, kemudian waktu menyepuhnya itu pas, jadi tidak terlalu keras juga tidak lembek, sehingga pas. Jadi kalau kena benda keras itu dia aman dari ciping, apalagi sudut asahnya yang benar. Nah, ini akan menambah kekuatan bilah ini. Oke, sudut asahnya lebih dari 20 derajat, yang pasnya itu 25 atau 27 lah. Ini saya menceritakan pengalaman saya ketika mengasah parang atau golok tebas, karena dia pekerjaannya memang lebih berat, jauh lebih berat daripada golok sembelih. Nah, cara mengasah juga sama ya. Maksudnya sama itu yang umum digunakan itu tadi ini batu ini ya, sharpening stone. Mohon maaf ini patah nih. Ini saya hanya memberikan ilustrasinya saja. Nah, kalau parang atau golok itu masih baru, kita menggunakan yang kasarnya untuk mencari matanya atau edge-nya. Nah, biasanya kalau kita mengasah misalnya ini yang kanan,
terus yang di luarnya ini kiri, dengan catatan tadi lebih dari 20 derajat. Nah, kita asah yang sebelah ini, anggap aja ini sisi kanan, kiri ini yang kanan. Ketika kita mengasah dengan sudut tadi, konsisten ya, jangan berubah-berubah, ya, seperti ini. Kita biasanya menggunakan tangan ini supaya konsisten, ya tidak 100%, namanya juga manual. Jadi tidak 100%, tapi paling tidak sudutnya konsisten kiri dan kanan. Ketika di sebelah kiri kita asah, kita gerus seperti ini. Nah, nanti dia di sebelah kanannya ini, di kanannya ini akan keluar bur. Apa itu bur? Bur itu kalau istilah kita tuh lipatan dari bilah ini. Karena tadi ketika kita menggerus yang di sebelah kiri ini, maka di sini akan keluar di sebelah kanan ini bur. Jadi kita rasakan seperti ini, itu nanti akan keluar rasa kasar ini. Dirasakan semua sampai ujung ini ya. Sudah dirasakan sama keluar burnya. Kita balas lagi, di sebelah kanannya lagi dengan sudut yang sama, lebih dari 20 tadi ya, 20 derajat. Sudut yang sama dengan sudut harus konsisten, jangan kadang 25 kadang 30. Nah, itu kan ekstrim perubahan sudutnya. Nah, ini akan merusak mata bilah sehingga tidak terjadi keseimbangan kiri dan kanan bilah. Jadi seperti ini ya, biasa aja seperti ini kita asah ya. Nah, nanti keluar lagi bur di sebelah kiri, begitu terus sebaliknya. Jadi dibalas lagi di sebelah kirinya dengan sudut yang sama, konsisten ya, konsisten. Kalau sudah dirasakan burnya sudah hampir hilang, baru kita naik grade. Nah, ke grade yang kira-kira grade ini yang merah 800. Nah, sama, kita buat lagi seperti tadi, sudutnya sama. Kita lakukan agar kita gerus yang di sebelah kiri, maka bor itu akan keluar lagi di sebelah kanan, tetapi dia lebih halus lagi karena gritnya, batu asanya lebih halus ya. Nah, kalau sudah sampai di grit 800 ini pengalaman saya, itu sudah bisa slice kertas, nggak usah lah sampai ke tisu. Jadi ciri ketajamannya itu bisa slice kertas atau sayat kertas itu dengan lancar. Kalau menurut saya, kalau sudah di kertas itu sudah luar biasa tuh ketajamannya. Lain halnya dengan yang sembelih tadi. Nah, kalau misalnya seperti ini ya, kalau sudah bisa slice kertas seperti ini tuh udah layak. Tergantung kondisi kita di lapangan, bagaimana kita mengayunkan kekuatan bilah ini, kekuatan tangan kita ini menghantam benda-benda keras tadi seperti kayu, ranting, apalagi bambu. Tergantung kekuatan kita. Oh ya, saya mau menceritakan nih, ini golok tebas Tramontina atau pisau dari Brazil ini. Di ujungnya ini ya, di ujung ini ada seperti ini ya, tebal. Tuh. Kalau menurut saya ini fungsinya adalah untuk menahan
untuk safety ya. Siapa tahu sewaktu-waktu ini melayang ketika kita menebas tuh, kalau kena kaki cuman benda tumpul di sini, jadi mengurangi kecelakaan. Nah, bayangkan kalau setajam ini tadi menghantam kaki kita, apalagi kita tidak pakai sepatu safety yang benar, itu berbahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya ini adalah gunanya untuk memberikan kekuatan bilah ini, memberikan kekuatan pada bilah ini supaya lebih kokoh. Nah, kalau teman-teman sekalian mau memodifikasinya, ini bisa nih, buat gerinda aja di sini, di gerinda atau di apa ya, dikikir kayak kikir tuh. Nah, seperti ini, kiri kanan. Setelah itu baru diasah ke yang kasar dengan sudut tadi lebih dari 20 derajat, baru udah dikira sudah cukup, pindah lagi ke grit yang lebih halus. Nah, kalau sudah dua ini, kita bisa pindah ke batu alam yang lebih halus, kira-kira grit 1000 lah. Nah, kalau sudah sampai grit 1000 ini sudah cukup, dan pisau ini kalau menurut saya nih kualitas cukup bagus ini, karena saya sudah membuktikannya selama 2 hari ya, menggunakan parang ini menebas bambu, pelepas sawit. Ternyata dia ketajamannya lebih awet ya, asal saja jangan dijajal di batu lah. Kalau hanya benda-benda seperti pohon tadi, ya lebih awet. Anda pernah kalau parang lokal ya, kita gunakan seperti itu, kita biasanya sering mengasah. Nah, kalau ini enggak, selama 2 hari itu saya gunakan, hampir ketajamannya enggak ini ya, paling-paling menurun 20% lah. Nah, itu artinya bahwa parang ini cocok ya, direkomendasikan ya. Mungkin saja karena dia ini, parang ini susunan materialnya ini kan bagus. Nah, itu saya menceritakan pengalaman saya, bukan saya paling bisa, enggak, saya juga hanya menceritakan pengalaman saja teman-teman. Nanti kalau teman-teman ada pengalaman lain, bisa di komen di bawah ini. Nggak usah takut ya, nggak apa-apa, komen aja, kita saling menceritakan pengalaman. Dan saya yakin ini semua orang, hampir 90% pasti di rumahnya itu kan ada parang atau pisau. Jadi kita harus bisa mengasah ya kan. Saya dulu kalau mengasah tuh selalu menyuruh teman atau orang lain. Bukan kita pelit biaya, tapi gimana ya, kalau parang di rumah selalu sering tumpul, kita suruh orang lain. Nah, tapi kalau kita bisa mengasah kan enak, kita bangga begitu asahan kita itu bisa tajam tuh, bangga kita. Nah, makanya tadi sebenarnya semua orang bisa mengasah asal ada kemauan. Nah, bagi orang-orang di luar sana ya, mungkin orang-orang yang berduit, mungkin pekerjaan sehari-harinya itu kan jarang pegang pisau atau parang, mungkin dia lebih baik nyuruh ada pembantunya kan ya. Kalau menurut saya nggak usah menonton channel ini. Ini berlaku untuk teman-teman atau saudara-saudara di sana yang pekerjaan sehari-harinya sering menggunakan parang ya kan.
sering ke kebun, atau ada tukang jagal juga, mungkin bisa berbagi pengalaman di sini. Umumnya orang-orang atau teman-teman sekalian pasti hampir 90% ada parang di rumah, biarpun dia banyak. Maaf ini, kalau dia pun kaya, mungkin di rumahnya juga ada parang. Ya, alangkah baiknya kalau bisa mengasah. Kembali lagi, tadi sudut asa untuk spek tebas itu saya sampaikan lagi ya, itu lebih dari 20 derajat, karena dia untuk menahan bilah itu lebih kokoh. Kemudian ketajamannya, kalau dibandingkan dengan sudut semeli atau ketajaman pisau semeli, itu tentu saja lebih tajam pisau sembelih. Ya, karena sudut asah pisau sembelih itu lebih kecil, sehingga bilah untuk pisau sembelih itu tipis, edge-nya ya, mata bilahnya itu lebih tipis karena gerusannya, karena sudut tadi lebih kecil dari 20 derajat, sehingga bilahnya itu lebih tipis. Jadi ujung bilah ini lebih tipis dan sama. Kenapa sama? Karena waktu kita mengasah tadi sudutnya konsisten, tidak ekstrim berubahnya. Maksud saya tidak ekstrim itu dari 25 derajat misalnya, lalu naik lagi 30 akibat tangannya ini tidak konsisten. Nah, itu akan merusak bilah, sehingga kadang-kadang setelah diasah tuh pisaunya atau parangnya tidak tajam. Ada lagi orang mengasah, pengalaman saya ini, kok mengasah saya dulu bukan menambah tajam tapi malah tidak tajam, karena yang kita asah itu ini bukan mata bilahnya, tetapi ini papan kalau ini kan punggung bilah ya kan, ini ujungnya. Lalu ini, nah yang diasah tuh secara keseluruhan. Nah, terus dia balas lagi, tapi mengasahnya sudutnya ini hampir 0 derajat. Nah, seperti ini. Makanya tidak tajam-tajam, satu hari aja tuh nggak tajam-tajam tuh. Nah, jadi setelah saya melihat di YouTube, YouTube yang mengajar saya mengasah, saya buktikan dengan sudut yang sama, konsisten ya, di kiri kanan. Nah, ternyata pisaunya bisa tajam, atau parangnya tadi tajam. Saya senangnya bukan main setelah saya bisa mengasah dan hasilnya tajam, bisa slice kertas nih. Dulu juga saya heran kok kenapa kertas yang jadi ukuran kertas itu kan lembut. Ada juga yang berkomentar kenapa selalu kertas yang dipotong sama plastik. Nah, ini kan untuk menguji kehalusan bilah setelah diasah tadi. Jadi terbukti kalau bilahnya itu kasar, mata bilahnya itu kasar, kalaupun bisa men-slice kertas ini, tapi hasilnya kasar, kedengarannya dan bisa sobek. Itu artinya pisau atau parangnya itu belum tajam. Oke ya, itu untuk spek tebas. Jadi sekali lagi, menurut saya kalau spek tebas itu cukuplah di atas 20 derajat, asal jangan 90 derajat. Kalau 90 kan seperti ini merusak mata bilah. Kalau 45 pun bisa sebenarnya, tapi terlalu besar juga, nanti kurang tajam. Nah, yang bagus itu di atas 20 derajat, di bawah 45 derajat. Nah, nanti dicoba aja di rumah.
Terus nanti ceritakan juga pengalamannya gimana setelah menggunakan sudut di bawah 45, di atas 20 derajat. Itu untuk spek tebas. Jadi sudutnya seperti ini, kira-kira seperti ini ya. Di atas 20 derajat, di bawah 45 derajat. Mohon maaf sudah saya tulis. Nah, seperti ini. Untuk pisau tebas. Oke, kita lanjut. Oh ya, tadi gridnya kalau sampai 1000 atau di batu alam tuh kira-kira tuh 1000 grid, 1000 tuh batu alam. Atau di amplas ya. Yang grid 1000 itu udah cukup itu, udah cukup tajam. Nah, yang kita potong kan kayu dan kekuatan tangan kita, jadi tidak sama dengan sembelih. Jadi cukup sederhana, nggak usah lagi di honing seperti ini. Mana ini honing? Nah ini ya, tapi kalau ada nggak apa-apa di honing, kalau nggak ada udah cukup ya. Oke, kembali lagi kita ke sudut asah sembelih. Jadi ada 2 tadi. Sudut asah untuk nyembelih, spek sembelih. Nah, ini cukup rumit. Nah, di depan saya nih, di meja kita nih ada nih pisau sembelih. Ini pisau sembelih. Ini dari Victorinox nih. Ini Gizer. Nah, pisau pabrikan untuk nyembelih. Ini saya tidak membuat videonya, tapi hasilnya nih ini sudah saya asah ya, dengan sudut di bawah 20 derajat. Ini hasilnya lumayan tajam nih, tapi cukup ribet ya, cukup rumit kalau untuk sembelih ini. Ini hasilnya seperti ini. Nah, tajam. Gizer. Tadi dengan pisau dengan parang untuk nebas enggak sama ketajamannya, masih bisa sobek kan. Nah, ya, tapi udah cukup tajam nih. Oke, kalau untuk pisau sembelih ini dia cukup rumit, cukup ribet daripada yang tebas tadi. Jadi sudutnya itu hasil asahan sudut di bawah 20 derajat atau sama dengan 20 derajat tuh seperti ini. Tuh, dia mata bilahnya lebih tipis, makanya lebih tajam. Oke, cara mengasahnya juga sama, konsisten, hanya sudutnya yang lebih kecil daripada sudut asah tebas. Jadi hasilnya kurang lebih seperti inilah ilustrasinya. Nah, terus batu yang digunakan tuh dari kira-kira grid 400, 600, 800, 1000, 1200, bahkan sampai 2000 ya, dan 2000 ada yang sampai 5000. Tapi ini saya lakukan cukup 1200. Setelah itu saya gunakan diamond plate tuh, cepat tuh, bagus. Baru di honing. Setelah honing, ini honing murah aja ini, bukan Victo nih, bukan honing yang di merek Victorinox itu, atau Epdik atau Gizer. Ini saya beli yang murah nih, tapi bisa aja tajam. Kalau menurut saya sudah tajam, bisa nebas kertas tuh. Ini kemarin saya coba di tisu juga bisa nih, lancar. Ini Gizer, ini juga Victorinox. Ini Victorinox. Ini model bullnose nih, seperti ini.
tajam lumayan. Sudah saya asah dengan sudut yang sama dengan ini tadi, juga ketajamannya sama nih. Tuh bisa nebas. Pengalaman yang pernah saya ini ya, kalau kita bisa nebas seperti ini, itu pasti sudah bisa tisu dan plastik dan tisu, pasti itu kalau bisa seperti ini. Jadi cukup kita di kertasnya kalau bisa nebas lancar. Biasanya kalau para bacer profesional tuh mereka di sini aja di kuku tuh. Nah, ada kalau udah ini nyangkut di kuku udah, dan mereka tidak ketinggalan ini honing. Tapi dengan catatan ininya sudah tajam duluan. Jadi ini bukan menajamkan, ini honing ini untuk meluruskan mata bilah ya. Oke, kembali lagi. Jadi sudut asah untuk nyembeli itu sama dengan 20 derajat atau di bawah 20 derajat. Di bawah 20 derajat bisa 15 ya kan. Nah, kira-kira tuh seperti ini sudutnya itu. Ini seandainya batu asahnya, jadi sudutnya itu kalau dia di bawah 20 derajat tuh seperti ini ya. Nah tuh kecil tuh seperti ini, susah seperti inilah. Nah tuh kecil, tapi harus konsisten, kiri kanan tuh harus sama. Nggak usah lah harus sama, paling tidak ekstrim perubahannya. Dari misalnya 15 derajat terus pindah lagi 25, nah itu kan ekstrim. Jadi nanti ketajaman pisaunya tuh tidak relatif sama. Nah artinya apa? Kesimpulannya bahwa sudut asah untuk sembelih dan spek tebas itu terdapat perbedaan yang kontras. Dan juga sudut asah alat yang digunakan pada spek sembelih dan spek tebas. Jadi alat untuk asah ya, untuk spek sembelih itu lebih rumit, lebih banyak ya alat ini digunakan. Ada ininya, ada honing, ada stropping. Ini stropping bah, ini yang finishingnya. Jadi hasilnya tadi seperti ini, lebih tajam. Kenapa lebih tajam? Harus lebih tajam. Satu, sudutnya di bawah 20 derajat. Alat yang digunakan juga lebih banyak daripada spek sembelih tadi. Kenapa harus tajam? Ya memang harus tajam untuk nyembelih itu. Jangan menggunakan yang ketajamannya di bawah spek sembelih seperti ini tadi. Saya lihat di lapangan itu ya, ada orang menggunakan parang sepanjang ini untuk nyembelih. Sudah kurang tajam, parangnya panjang lagi. Tapi ada juga parangnya panjang tapi ini ya ketajamannya luar biasa, hampir sama dengan pisau ini tadi ya, yang pendek seperti ini, 18, 25 ya. Ada juga seperti itu. Tapi ya kalau menurut saya janganlah yang panjang nih, terlalu panjang juga ini. Kalau 45 atau 36, 35 ya bisa lah untuk sistem dorong. Tapi saya suka yang sistem tarik. Kalau lihat orang nyembelih itu ya sistem tarik. Apalagi ini penampilan geezer saya lihat di YouTube itu. Orang-orang Turki juga, bisa Turki pendek, tapi mereka tuh menggunakan teknik yang benar. Sudut dia dia ngambil di leher sapi itu pas, jadi antep mantap, kencang ya, kuat sudutnya itu.
Sudah pisaunya tajam, sudutnya pas, begitu dia tarik, sekali tarik. Kenapa? Sudutnya pas, tekniknya pas, kemudian leher sapi itu ada apa namanya itu di leher sapi, klembernya itu ya, tidak berkumpul di satu tempat, dia kencangin lagi dengan alat. Sudah pisaunya tajam, ya kan, tekniknya benar, sekali tarik. Ya, kenapa harus tajam? Karena memang menurut ini bukan kiai, ustadz ya. Jadi yang pernah saya dengar tuh kan, saya baca tuh, kalau nyembeli itu pakai syariat yang benar, mengucapkan nama Allah, menghadap kiblat, ya kan. Pisaunya harus tajam. Tajam bagaimana? Sekarang orang bisa mengukur ketajaman itu dengan cara ini tadi. Kertas, ya kan, naik lagi plastik, naik lagi tisu. Wah, kalau udah lancar tuh semua, itu namanya tajam. Bisa diukur kok ketajamannya. Ketajaman ini bisa diukur. Kalau panjang, gimana mengukur panjang? Ada kilometer, ada meter, ada sentimeter, desimeter, milimeter dan sebagainya. Kalau mengukur ketajamannya pakai ini, kertas. Kalau lancar kan kelihatan nih, kalau tajam tuh. Lebih tajam lagi, naik lagi, bisa di plastik, ya kan, di plastik. Lancar. Nah, ada lagi yang bisa di tisu. Tapi kalau menurut saya, kalau orang nyembelih itu, saya bukan penjagal, ini menurut saya aja. Nanti kalau saya salah tolong di komentar di bawah, nanti kita menceritakan aja ya, berbagi. Nanti saya dari komen teman-teman sekalian itu kan saya bisa ambil pelajaran. Nah, kalau menurut saya greges ini tuh harus ada juga tuh. Kalau terlalu licin tuh nggak enak juga. Tapi kalau ada gregesnya, ada apa ya, seperti gergaji kecil-kecil, itu bisa. Kalau di leher sapi itu dia lengket tuh. Biasanya orang-orang Jerman tuh, bacer-bacernya itu, pisau bacer Jerman itu dia lebih agak kasar tuh mata bilahnya tuh, bukan kasar ekstrim. Jadi mungkin kalau dilihat di mikroskop elektron itu kelihatan nih, kelihatan di sini agak kasar tuh mata bilahnya, ini pisau-pisau Jerman tuh. Jadi ada gregesnya. Jadi kalau dia di kertas itu ada bunyi tuh, tapi tajam. Ada masih bunyi. Nah, tuh. Tapi tajam, tapi ada seperti apa ya, mikronya, kayak gergaji gitu, mentah gergaji. Nah, itu yang justru enak tuh. Kalau menurut saya, kalau terlalu licin kan, jadi dia kalau terlalu licin tuh kurang menggigit. Nah, jadi alat asa yang digunakan untuk sembelih cukup rumit. Jadi ada honing, stroking, karena memang dia harus tajam dari spek tebas. Terus menggunakan widi. Kalau saya gunakan widi ini. Terus kalau ndak ada batu, kita gunakan amplas. Ini amplas. Tuh. Ini pakai kaca atau pakai kayu yang rata nih, seperti ini. Ganti-ganti grit kan enak nih, kita potong seperti ini. Nah, tuh ada diamond plate saya. Ini lumayan murah aja di online. Ya, kalau saya sih sebenarnya saya sarankan kalau honing ini belilah yang, kalau Anda ada budgetnya lumayan kan, belilah yang kayak Victorino, kayak Geyser, FD itu ada nih. Kalau punya saya ini kan murahan, karena saya bukan penjagal. Saya memang sih pernah saya nyembelih satu kali sapi.
Saya pakai pisau plate juga, ya lumayan lah, bisa 2 kali tarik. Tapi begitu saya lihat di itu ya, di YouTube itu, orang-orang Turki itu sekali tarik, karena dia anunya ini pisaunya tajam dari setelan dari pabrik. Baik, kesimpulannya ternyata mengasah pisau sembelih dengan pisau parang tebas itu tidak sama sudutnya. Jadi untuk sembelih itu lebih kecil dan pisaunya lebih tajam karena sudut asahnya tadi lebih kecil. Kalau yang tebas lebih besar dan ketajamannya tidak sama dengan sembelih, jadi dia lebih tajam yang sembelih. Oke, demikian saya menceritakan pengalaman mengasah saya. Kalaupun nanti ada kekurangan itu wajar, karena saya bukan ahlinya, saya hanya menceritakan saja. Tolong di komen nanti ya, di komen di bawah, minta saran dan bimbingan dari teman-teman sekalian. Mudah-mudahan yang menonton channel ini hidupnya bahagia dunia akhirat. Saya minta dengan ikhlas like, subscribe dan share-nya. Terima kasih. Semoga kita semua sehat, bahagia, hidup di dunia akhirat. Amin rabbal alamin. Terima kasih telah menonton channel ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pembicaraan saya, terlalu gamblang. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.